Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kita masih bisa bersekutu di dalam doa. Mari kita mulai persekutuan doa malam hari ini. Kita pujikan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. 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 Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kesaksian dari rekan jemaat, kita pujikan, saya mau iring Yesus. Dalam hidup kita yang penuh dengan susah dan penderitaan bahkan pergumulan, marilah kita belajar setia untuk mengikut Yesus, mengiring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia,
saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan kami boleh datang untuk bersekutu di dalam doa. Kami sudah memuji-muji Engkau, ya Tuhan. Kami mau mempersiapkan diri mendengarkan kesaksian dari rekan-rekan jemaat. Biarlah kesaksian ini boleh sungguh menjadi berkat bagi kami, meneguhkan iman kami dan menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Shalom. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan terhadap anak kami Ricky yang baru seminggu yang lalu dia sakit, bengkak lehernya. Akhirnya Ricky bilang, "Mak, belikan saja obat untuk minum obat." Saya bilang, "Pergi dokter saja." Dia bilang, "Biar nih." Saya pergi belikan obat 1 kali, mungkin 2 hari terus dokter tidak mau sembuh. Makan pun tidak bisa makan, sedikit saya makan, mungkin 3-4 hari dia tidak bisa makan, kasihan. Setelah itu saya pergi dokter THT, bapaknya bilang lebih bagus pergi dokter THT supaya di sana dia bisa tahu. Jadi karena THT juga dokternya dia tidak tahu sebab mulutnya tidak bisa terbuka. Ya dia mau lihat di dalamnya tidak bisa. Jadi hanya dokter bilang lebih baik saya infus saja di Medika, langsung masuk di Medika. 1 hari kemudian dia masuk di Medika. Besoknya Ricky bilang, "Mak," karena mungkin dia tidak tahu giginya karena saking bengkaknya, dia tidak tahu yang mana sakit, bengkak sekali. Akhirnya, "Mak, lebih baik kita pergi dokter gigi saja besok karena ini sakit sekali kurasa gigiku." Jadi singkat cerita saudara, besoknya saya pergi di dokter. Dokter bilang, "Oh, ini enggak bisa karena nggak bisa buka mulut, soalnya nggak bisa buka mulut. Lebih baik saya rujuk ke ujung pandang, Makassar saja untuk periksa karena ini penuh dengan nanah." Dia bilang, "Baru bagaimana bisa saya selesaikan?" Nggak bisa karena alatku tidak bisa lengkap di ujung pandang. Jadi perjalanan di ujung pandang saya berangkat, saya juga ragu saudara, soalnya di tengah COVID ini bagaimana mau pergi ujung pandang zona merah. Akhirnya di tengah perjalanan berjalan 3 jam mungkin, puji Tuhan, ini semua karena doa-doa luar biasa kepada Tuhan. Tuhan tolong meletus dia punya maknya, meletus dia punya nana. Akhirnya saya bilang, "Singgah dulu, muntah supaya buang, supaya enak rasa." "Iya mak, agak enak rasa." Sampai saya saudara, karena cinta kasih Tuhan luar biasa. Setelah itu dia muntah, kasih keluar, saya berdoa menangis dalam mobil. Saya bilang, "Terima kasih Tuhan atas kebaikanmu campur tanganmu." Tiba di Makassar, pergi dokter besoknya. Dokter bilang, "Nggak bisa ini dioperasi Bu, karena mulutnya tidak bisa terbuka." "Jalan bagaimana dokter?" Dia bilang, 5 hari saya kasih obat, kau balik lagi." Saya bilang, "Oh, lebih saya pulang di Palopo." Jadi akhirnya besok saya pulang di Palopo, saya pergi lagi dokter yang sama yang kemarin, dokter gigi. Dokter gigi bilang, "Nggak bisa ini saya operasi kalau tidak lengkap, saya punya alat. Lebih baik kau masuk di Siti Madiam, Dokter Nur." Jadi saya masuk di situ, saya bicara, terus dokter bilang, "Ini bisa dioperasi Bu, karena dia bisa buka-buka mulutnya, bisa dioperasi, tapi ada kemungkinan mungkin kalau kena syaratnya bisa kebal mukanya atau mati rasa." Ya saya, "Bahaya dokter kalau begitu." Dan tidak, saya kasih tahu memang begitu, karena biasa ada begitu. Saya bilang kejadiannya banyak kalau begitu dok. Dia bilang, "Tidak Ji, mungkin ada 2 Ji terjadi." Ya saya berdoa di situ. Ricky bilang, dia bilang komunikasi dulu dengan keluarganya. Jadi saya telepon bapaknya, bilang, "Iya serahkan dokter mungkin lebih tahu kado aku ya." Nah iya. Jadi aku bilang, "Ricky bagaimana nak?" Dia bilang, "Biar memang sama aja, biar di ujung pandang. Lebih baik kita di sini nih daripada pergi ujung pandang dalam keadaan COVID." Jadi saya berdoa di situ. Saya bilang, "Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Saya yakin dan percaya kuasamu ada semuanya Tuhan. Saya percaya Engkau membantu dokter ini." Akhirnya Ricky naik di ruangan praktek situ. Saya bilang, "Dokter, Tuhan bersamamu." Dia bilang, "Iya." Saya keluar nih
saya dokter, kira-kira berapa jam dokter ini baru selesai? Dia bilang kemungkinan 1 jam. Ya saya keluar duduk, saya WA SMS nih, hamba Tuhan tolong dukung doa semuanya. Ya, iya Bu, oke. Jadi akhirnya Pak Iwan, baik Pak Iwan, Lause Isa, Bu Nelti, semua doakan, baik rekam BP, setiap jemaah, saudara-saudara saya. Saya bersyukur, berterima kasih karena pas sesuai dengan dokter bilang 1 jam, ternyata campur tangan Tuhan, setengah jam saja dioperasi sudah selesai. Luar biasa cinta kasih Tuhan. Dan saya juga berterima kasih kepada hamba Tuhan semuanya, baik rekam BP, jemaat, saudara-saudara saya yang turut mendoakan semuanya, karena ada hanya doa yang kita kuat. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan saya kekuatan kepada aku. Saya selalu imani Tuhan, tolong Tuhan anakku Tuhan supaya bisa pulih. Berkat anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan. Asal kita setia kepadanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom rekan-rekan pendoa. Saya bacakan malam ini dari Injil Lukas pasal ke-17 ayat yang ke-15 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Sampai di sini firman Tuhan dibacakan. Bapak Ibu Saudara, kisahnya kita sudah tahu. Ada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Tetapi hanya 1 orang saja yang kembali. Yang dikatakan di sini, memuliakan Allah dengan suara nyaring. Nah, berarti ada orang lain yang mendengarnya. Kemudian dia tersungkur dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. 1 orang Bapak Ibu Saudara yang kembali. Sementara 9 yang lain entah kemana. Bapak Ibu Saudara, yang bagian paling menegur dari teks ini adalah di sini Yesus menyebutkan 1 orang tadi adalah seorang Samaria. Orang yang dibenci, dianggap musuh oleh orang Yahudi. Barangkali di situ masalah dari 9 orang yang lain tadi. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka mungkin merasa mujizat kesembuhan yang dialaminya itu bukan sebagai anugerah Tuhan, melainkan sebagai sesuatu yang memang berhak mereka alami sebagai umat pilihan Tuhan. Dan jangan-jangan itu pula masalah kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Tanpa sadar, kita mungkin sudah tidak bisa lagi melihat hal-hal baik yang kita alami di dalam hidup kita itu sebagai anugerah Tuhan yang kita tidak layak menerimanya. Tetapi kita melihatnya sebagai sesuatu yang memang berhak kita alami, bahkan wajib kita alami. Karena kita Kristen, karena kita anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kisah ini dicatat di dalam Injil. Saya percaya salah satunya untuk mengajar kita, untuk memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan, dan bisa menceritakan kebaikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan kisah ini juga mengajar kita, menunjukkan kepada kita bahwa hati yang bersyukur, yang bisa berterima kasih pada Tuhan, itu tidak mudah. Ya, bukan sesuatu yang dengan sendirinya kita alami, karena natur dosa kita. Jadi ini sesuatu yang memang harus dilatih. Sebab itu mari saya mengajak kita bersama berlatih Bapak Ibu Saudara. Mungkin misalnya begini, jadi tiap malam itu sebelum kita tidur, mari kita sempatkan untuk mengingat-ingat 1 atau 2 hal baik yang kita alami sepanjang hari itu. Nah, kemudian kita menutup hari dengan doa syukur sebelum tidur. Itu cara latihannya salah satu. Dan saya juga mengajak kita kembali
untuk mau memakai kesempatan malam doa kesaksian seperti ini untuk menjadi ruang bagi kita, wadah bagi kita untuk bersama berlatih, saling mendorong untuk berlatih, untuk menumbuhkan hati yang bersyukur kepada Tuhan, hati yang bisa memandang segala yang kita alami itu sebagai anugerah Tuhan. Mari ingat, kita melakukannya bukan karena kita dituntut oleh Tuhan, bukan juga supaya kita lebih diberkati Tuhan lagi, bukan. Tetapi karena itu memang sesuatu yang sudah seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah mengalami pengampunan di dalam Tuhan Yesus, keselamatan di dalam Kristus, dan yang juga sudah mengalami kebaikan Tuhan. Jadi, ditunggulah video kesaksiannya. Sekarang mari kita masuk dalam doa-doa kita. Selamat melayani melalui doa. Tuhan Yesus memberkati.